Bab 1661. Ito Takehiko tidak mengerti mengapa Charlie datang ke sini, dan Tanaka tidak bisa mengerti lebih jauh lagi. Lagi pula, dalam kesannya, identitas Charlie hanyalah pelatih Aosue, master lokal di Orous Hill. Tapi kenapa dia tiba-tiba muncul di Tokyo, dan juga di ruang pertemuan Kobayashi Pharmaceutical? Yang lebih membingungkan adalah mengapa Charlie mengatakan dia adalah pemegang saham utama Kobayashi Pharmaceutical? Kali ini, ekspresi itu agak jelek. Dalam perjalanan dia datang, dia mendengar Tanaka berbicara tentang Charlie. Faktanya, dia sangat meremehkan yang disebut tuan seperti itu, jadi dia tidak membawanya ke hati. Jadi dia mengamati Charlie dan berteriak dengan suara dingin, "Nak, kamu harus mempertimbangkan konsekuensinya sebelum berbicara. Anda tidak mampu membayar harga untuk membicarakannya." Charlie tidak mengenal Ito Takehiko. Melihat pria ini terlihat seperti berusia sekitar 50 tahun, dengan punggung yang besar, ekspresi dan nadanya sangat arogan, dan dia tiba-tiba merasa sedikit tidak puas. Dia mengamati di Ito Takehiko, dan berkata dengan dingin, "Jangan berpikir kamu bisa berpura-pura menjadi agresif ketika kamu tua, dan kamu akan memukulku jika kamu marah." Kapan Takehiko itu merasa sangat marah? Bahkan generasi ketujuh grup Yamaguchi saat ini harus bersikap hormat saat bertemu dengannya. Di negara ini, tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti itu. Alhasil, Takehiko itu langsung marah, menunjuk kedua pengawal di sampingnya, dan berteriak dengan marah, "Ajari dia pelajaran." Begitu suara itu turun, dua orang yang tidak bergerak seperti gunung segera bergegas menuju Charlie. Mereka semua adalah master top, dan berbeda dari pemain tipe kompetisi seperti Yamamoto Kazuki, mereka semua adalah pemain pertarungan sungguhan, benar-benar aktif, mungkin tidak ada trik dan postur yang bagus, tetapi mereka benar-benar mematikan. Mereka berdua menggeram pelan, seluruh kekuatan tubuh mereka terangkat, dan mereka segera menyerang Charlie. Melihat kedua orang ini bergegas menuju Charlie, Tanaka menjadi tegang. Dia tidak mengkhawatirkan Charlie, tapi tentang dua pengawal pribadi Ito Takehiko. Dia telah melihatnya dengan matanya sendiri pada saat itu, bagaimana Charlie menggunakan telapak tangan untuk menghancurkan Yamamoto Kazuki, dan Yamamoto Kazuki adalah SCM tanpa kekuatan tempur di depannya. Tidak peduli seberapa kuat kedua pengawal ini, mereka tidak bisa beberapa kali lebih kuat dari Kazuki Yamamoto, kan? Bagi Charlie, itu bisa dilakukan hanya dengan beberapa telapak tangan. Pada saat ini, kedua pengawal itu sudah bergegas ke arah Charlie, satu di kiri dan yang lainnya di kanan, memukul kedua sisi tulang rusuk Charlie dengan pukulan berat. Tulang rusuk di kedua sisi adalah salah satu bagian tubuh orang dewasa yang paling lemah. Tulang rusuknya tidak sekeras tengkorak, dan sangat mudah patah jika dipukul dari samping. Jika tulang rusuknya patah dari samping, tulang rusuk yang patah itu sendiri juga akan menjadi pisau tajam yang menusuk tubuh korban. Tulang rusuk melindungi organ dalam yang paling penting. Begitu tulang rusuk yang patah menembus organ dalam, sangat mudah menyebabkan perdarahan internal yang parah, yang dapat langsung membunuh pihak lain. Trik kejam semacam ini hampir mematikan. Charlie tidak bisa membantu sedikit menyempitkan matanya. Dalam konflik biasa, sangat sedikit orang yang muncul dan menggunakan tipu muslihat yang berbahaya, baik dengan berlari atau menjalankan anggota tubuh mereka, bahkan jika mereka menghapus semua anggota tubuh, mereka tidak akan membunuh orang lain. Tetapi dia tidak menyangka bahwa kedua pria ini akan begitu berbahaya sehingga mereka ingin membunuhnya jika dia tidak setuju dengan mereka. Melihatnya seperti ini, tidak tahu berapa banyak orang yang telah kehilangan nyawanya. Selain itu, kedua orang ini tahu cara menggunakan tangan, dan tampaknya mereka juga merupakan praktik yang baik. Jadi Charlie mencibir, dan pada saat kedua kepalanya hendak mengenai tulang rusuknya di kedua sisi, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih kedua pergelangan tangannya dengan kecepatan yang sangat cepat. Bab 1662. Dua serangan kuat berhenti tiba-tiba pada saat ini. Keduanya ketakutan oleh kekuatan besar yang tiba-tiba di pergelangan tangan mereka, dan menemukan bahwa tinju mereka tidak dapat bergerak masuk, dan mereka tidak dapat mundur. Mereka segera menyadari bahwa mereka telah bertemu dengan seorang guru hari ini. Keduanya saling memandang, dan mereka bisa melihat kepanikan di mata satu sama lain. Setelah itu, keduanya bertukar pandangan, dan pada saat yang sama mereka mengerahkan kekuatan, mencoba melepaskan tangan kanan mereka dari tangan Charlie. Tapi sayangnya, dengan semua kekuatan mereka, mereka masih tidak bisa menarik tangan kanan mereka sama sekali.
Charlie memandang keduanya dengan senyuman di wajahnya, dan berkata dengan penuh minat, tangan keduanya agak gelap. Mereka menyerang tulang rusuk orang lain ketika mereka muncul. Apakah Anda takut membunuh mereka? Keduanya sangat gugup, dan salah satu dari mereka berkata, kami hanya ingin menguji kekuatan Anda, tidak ada yang lain. Charlie tertawa, alasan buruk seperti itu bisa dibayangkan, dan sepertinya benar-benar ada sesuatu. Melihat kedua pengawal pribadinya dikendalikan sepenuhnya oleh Charlie, Ito menjadi gugup dan berseru, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu tahu siapa saya? Jika kamu mengacaukanku, kamu tidak akan pernah berakhir dengan baik di Jepang. Charlie tersenyum, bebek memiliki mulut yang keras saat mati, kamu benar-benar memiliki pendapat unik. Setelah selesai berbicara, dia melihat kedua pengawal Ito Takehiko, dan berkata dengan ringan, kalian berdua ingat bahwa semua pertemuanmu hari ini adalah karena tuanmu. Mereka berdua meminta belas kasihan, dan Charlie tiba-tiba memutar tangannya, dan lengan kanan mereka dipelintir menjadi tali anyaman. Pada saat ini, keduanya berteriak kesakitan, dan semua orang di tempat itu memucat. Apa identitas Ito Takehiko? Dia adalah patriark keluarga top Jepang. Pengawal di sebelahnya hampir merupakan pengawal terkuat di Jepang, tapi yang tidak mereka duga adalah bahwa kedua orang yang ditambahkan bukanlah lawan Charlie. Pada saat ini, Ito Takehiko juga tercengang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kedua pengawal dengan pengalaman praktis yang kaya dan banyak darah di tangan mereka akan ditinggalkan pada saat bersamaan dengan begitu mudah. Di mata Charlie, kedua orang ini hanya sedikit lebih kuat dari orang biasa, tetapi mereka masih jauh dari level master. Bahkan yang terburuk di antara 8 Raja Surgawi tidak bisa menandingi. Bersama-sama, keduanya paling mirip dengan Oliver Vincent. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi lawan Charlie? Jika Takehiko Ito benar-benar menemukan apa yang disebut Master Ninjutsu di Jepang, dia mungkin akan melihat Charlie. Saat ini, Takehiko Ito memarahi dengan sedikit gugup, kamu orang luar, jadi kamu berani menjadi liar di Tokyo. Apakah Anda tidak takut saya tidak akan membiarkan Anda kembali ke Cina? Charlie tersenyum dan berkata, apa? Apakah Anda masih ingin saya di Jepang sebagai menantu Anda? Bastard! Ito Takehiko berseru, nak, kamu terlalu sombong. Charlie berkata dengan sedikit jijik di matanya, aku tidak punya siapa-siapa di mataku. Saya datang ke sini hari ini untuk mengambil alih perusahaan saya sendiri. Sebaliknya, Anda membentak saya di perusahaan saya. Apakah kamu? Aku tidak mengalahkanmu. Saya sudah menghormati yang tua dan mencintai yang muda. Hiroshi Tanaka bergegas maju dan berkata dengan hormat, Tuan. Charlie, tenangkan amarahmu. Ini adalah kepala keluarga Ito dan ketua perusahaan Ito, Tuan Takehiko Ito. Bab 1663. Ito Takehiko? Charlie mengerutkan kening saat mendengar ini, dan bertanya pada Koichi Tanaka, apa hubungannya dengan Nanako? Hiroshi Tanaka buru-buru berkata, Tuan. Charlie, Presiden Ito, adalah ayah Nona Nanako. Charlie tiba-tiba menyadari. Dia sebenarnya tidak tahu banyak tentang keluarga Ito, kecuali Nanako, dia tidak mengenal orang lain. Mendengar bahwa pria Jepang paruh baya dengan kepala belakang yang besar ternyata adalah ayah Nanako, ekspresinya sedikit mereda. Setelah itu, dia menatap Ito Takehiko, dan berkata dengan ringan, demi wajah putrimu, aku tidak akan mengenalmu kali ini. Karena Anda bukan dari keluarga Kobayashi, maka Anda tidak perlu tinggal di sini dan membawa orang-orang Anda pergi. Wajah Ito Takehiko pucat karena marah. Sebagai bapak bangsa dari keluarga Ito yang bermartabat, kapan dia menerima penghinaan seperti itu? Terlebih lagi, nada suara pemuda ini sangat bangga, seolah-olah dia hanya merawat wajah putrinya, jadi dia tidak peduli dengan dirinya sendiri. Itu terlalu berlebihan. Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi dan berkata, Nak, mengapa kamu mengatakan bahwa ini adalah perusahaanmu? Anda juga mengatakan bahwa Anda adalah pemegang saham utama perusahaan ini? Saya beritahu Anda bahwa saya baru saja menandatangani kontrak dengan Ketua Perwakilan Kobayashi Pharmaceutical. Secara resmi mengakuisisi 30% saham Kobayashi Pharmaceutical. Oh. Charlie berkata sambil tersenyum, Ketua Perwakilan mana yang memiliki hak untuk menandatangani kontrak dengan Anda atas nama Kobayashi Pharmaceutical? Masayoshi berdiri dan berkata, saya adalah ketua penjabat dari Kobayashi Pharmaceutical. Semua pemegang saham dengan jelas menyetujui kepemilikan saham TN Ito di Kobayashi Pharmaceutical. Mengapa Anda orang luar ikut campur?
Selain itu, Anda di perusahaan ini tidak ada hubungannya. Jika Anda tidak pergi, saya akan memanggil polisi. Charlie tersenyum, saya tidak ada hubungannya dengan perusahaan ini. Kemarilah, saya akan memperkenalkan Anda kepada seorang kenalan lama. Setelah itu, dia bertepuk tangan dan berteriak di luar pintu, ayo, undang Tuan Kobayashi masuk. Isaac dan Emer Orvel segera membawa Ichiro dan berjalan ke ruang rapat. Saat Ichiro memasuki ruang pertemuan, semua orang tercengang karena terkejut. Ini, bukankah ini Ichiro? Bukankah dia sudah mati? Iya. Jiro mengeluarkan perintah pembunuhan sebelumnya dan memerintahkan hidupnya untuk membalaskan dendam presiden lama. Ada banyak diskusi. Ekspresi Ichiro agak jelek saat ini, dan dia berkata dengan dingin, sudah kubilang, kalian semua tertipu oleh bestar Jiro itu. Saya sama sekali tidak meracuni ayah saya, tetapi dia diracun sampai mati dan kemudian menyalahkan saya. Untuk memonopoli Kobayashi Pharmaceutical, dia juga menghabiskan banyak uang dan ingin mengambil nyawaku. Mustahil. Masayoshi berkata dengan dingin, saya tahu persis bagaimana presiden meninggal. Anda mengatakan bahwa Anda mendapat obat ajaib dari Cina yang akan membuat presiden berdiri lagi, dan presiden bersemangat, dia membawa saya dan Jiro ke bandara untuk menunggu. Setelah obat diberikan, presiden meninggal mendadak setelah minum obat. Apakah kamu berani menyangkalnya? Ichiro mengertakkan giginya dan berkata, awalnya aku mendapatkan obat ajaib, tapi Jiro mengatur agar obat ajaib itu dijatuhkan. Anda bahkan tidak memikirkannya, mengapa saya harus membunuh ayah saya? Bab 1664. Masayoshi dengan marah berkata, kamu secara alami ingin memonopoli Kobayashi Pharmaceutical, jadi itu sebabnya kamu membunuh presiden. Ichiro memarahi dengan marah, otak anjingku rusak. Anda terus mengatakan bahwa saya membunuh ayah saya untuk menyelamatkan Kobayashi Pharmaceutical, tetapi Anda tetap membuka mata anjing Anda untuk melihat dengan jelas, saya eksklusif. Setelah ayah meninggal, siapa yang menjadi presiden baru Kobayashi Pharmaceutical? Semua orang mengamati satu sama lain ketika dia mengatakan ini. Ichiro benar. Setelah kematian ketua lama, Masao Kobayashi, adik Ichiro, Jiro, yang menggantikan ketua. Apalagi Jiro juga mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan kepala Ichiro. Jika kejadian ini benar-benar direncanakan oleh Ichiro, apakah dia terlalu bodoh? Tidak hanya dia tidak mendapatkan keuntungan apapun, dia bahkan memberikan gaun pengantin kepada orang lain, dan lebih buruk lagi. Setelah orang lain mengenakan gaun pengantin, mereka menginginkan hidupnya pada gilirannya. Memikirkan hal ini, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa apa yang terjadi saat itu mungkin memiliki sesuatu yang tersembunyi. Saat ini, mood Masayoshi sangat rumit. Pertama-tama, dia berhasil menyingkirkan Masao Kobayashi dan Ichiro, dan kemudian merindukan Jiro dan mengambil posisi sebagai penjabat ketua Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. Tapi dalam sekejap mata, Ichiro kembali tanpa cedera. Bukankah epik sialan ini tidak beruntung? Kehidupan yang baik dari bekerja bersama sendiri baru saja mulai berakhir. Dia penuh kebencian, dan berkata dengan marah, Ichiro, kamu telah meninggalkan Kobayashi Pharmaceutical untuk waktu yang lama. Kobayashi Pharmaceutical saat ini telah dijalankan sepenuhnya oleh rapat pemegang saham, dan Anda belum menghapus pembunuhan ayah kandung Anda. Kami tidak akan mengizinkan Anda untuk mengambil alih tanggung jawab atas Kobayashi Pharmaceutical. Ichiro juga sangat marah, dan dia dengan tegas menegur, Paman, kamu adalah tetua saya. Saya ingin memberi Anda rasa hormat. Saya tidak berharap Anda menjadi begitu cuek tentang baik atau buruk. Saya adalah pewaris sejati dari keluarga Kobayashi, dan seluruh perusahaan farmasi Kobayashi. Itu didirikan oleh ayah saya. Anda cukup mengikuti pekerjaan paruh waktu dan mendapatkan gaji yang tinggi. Mengapa Anda mengganggu properti keluarga kami? Apa yang kamu lakukan? Percaya atau tidak, aku akan membiarkanmu keluar dari perusahaan sekarang. Kamu, Masayoshi dimarahi dengan darah, dan gemetar karena marah, dikutuk, kamu pembunuh ayah SCM, Kobayashi Pharmaceutical tidak akan pernah jatuh ke tanganmu. Selama periode waktu ini, Ichiro bekerja keras di kandang Orvel, dan dia mati lemas. Ia akhirnya kembali ke Jepang dan kembali ke perusahaannya sendiri. Dia tidak menyangka pria ini akan berani membentaknya. Dia segera menjadi marah dan pergi dan menampar wajah Masayoshi.
Setelah bekerja di kandang begitu lama, kebugaran fisik Ichiro meningkat pesat. Selain itu, dia adalah pria dewasa, dan Masayoshi telah ditampar. Semua anggota keluarga Kobayashi yang hadir merasa ngeri. Ichiro menunjuk ke Masayoshi yang bingung dan mengutuk, "Anjing, aku akan memberitahumu hari ini." Setelah itu, dia melihat ke arah Charlie dan membungkuk dengan hormat, "Emer Charlie, tolong publikasikan video pengakuan Jiro agar mereka tahu yang sebenarnya." Charlie mengangguk dan mengedipkan mata pada Tuan Orvel. Emer Orvel segera mengeluarkan ponselnya dan memutar video pengakuan Jiro kepada semua orang. Dalam video tersebut, Jiro mengaku sambil menangis bahwa ayah kandungnya, Masao Kobayashi, dibunuh olehnya, dan dia juga mengaku telah menghabiskan banyak uang untuk menyewa seseorang untuk mengejar dan membunuh kakak laki-lakinya dalam upaya untuk menghilangkan masalah. Ini benar-benar menumbangkan pemahaman semua orang tentang semuanya. Masayoshi juga panik. Dia sekarang menyadari bahwa Jiro mungkin telah dibunuh oleh Ichiro, dan sekarang orang ini akan kembali untuk merebut kekuasaan. Bab 1665. Saat ini, Masayoshi tidak yakin 10,000 orang. Sangat sulit baginya untuk mendapatkan seorang penjabat presiden, baru saja akan bertanggung jawab atas seluruh Kobayashi Pharmaceutical, dia tidak berharap untuk bangun begitu cepat. Jadi, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Ichiro, apakah Anda meracuni presiden lama? Anda belum sepenuhnya menghilangkan kecurigaan tentang masalah ini. Bahkan jika Jiro merekam video ini, itu tidak dapat membuktikan bahwa pembunuhnya pasti dia. Siapa yang tahu jika Anda menculik Jiro dan memaksanya merekam video ini?" Karena itu, dia segera melihat semua orang dan mengipasi api, dan berkata, "Apakah saya benar?" Semua orang mengangguk. Kobayashi mengetahui bahwa dia memiliki yayasan massal, jadi dia segera melanjutkan dengan agresif mengatakan, "Masalah ini harus diserahkan ke polisi untuk diselidiki." Ketika polisi mengatakan bahwa Ichiro tidak lagi mencurigakan, lalu apakah kami akan menyerahkan hak rapat pemegang saham? Ini dia, sebelum itu, Anda tidak boleh mengganggu Kobayashi Pharmaceutical dalam hal apapun. Begitu Ichiro mendengar ini, dia kabur. Dia menendang perut Masayoshi, dan berteriak, "Masayoshi, katakan padaku, apa kamu tidak tahu malu? Menurut hukum Jepang, saya adalah putra tertua dalam keluarga dan saya harus mewarisi bisnis keluarga, dan sekarang saudara laki-laki saya juga telah menghilang. Saya satu-satunya pewaris sah ayah saya. Perusahaan yang dia dirikan secara alami diwarisi oleh saya. Anda adalah pekerja upahan yang bekerja di perusahaan. Mengapa Anda meneriaki saya di sini?" Memikirkan peniksaan yang dideritanya selama periode ini, Ichiro penuh dengan api jahat, dan sekarang Masayoshi masih ingin mencegahnya mengambil alih Kobayashi Pharmaceutical. Perilaku mobil bersenjata seperti ini membuatnya sangat marah. Jadi, dia bergegas dengan marah untuk meninju dan menendang Masayoshi, dan berteriak, "Jangan lihat, apa yang maukah kamu? Pernahkah Anda melihat sekelompok pelayan yang menempati rumah tersebut dan tidak membiarkan anak pemiliknya tinggal? Apakah kamu masuk? Bagaimana akankah berani menghentikan saya kembali ke Kobayashi Pharmaceutical? Sudah kubilang, kamu sekarang secara resmi dipecat oleh Kobayashi Pharmaceutical, segera keluar dari sini." Masayoshi dipukuli dengan berbagai cara dan menyeringai kesakitan. Meski hatinya sangat marah, dia benar-benar ketakutan oleh Ichiro. Kata-kata Ichiro terdengar kasar, tapi apa yang dia katakan masuk akal dan legal. Dia awalnya pewaris pertama Kobayashi Pharmaceutical. Bahkan jika dia dicurigai membunuh ayah kandungnya dan polisi menghukumnya dan menangkapnya di penjara, itu tidak mungkin untuk merampas haknya untuk mewarisi harta warisan. Apa yang dikatakan Masayoshi kedengarannya seperti keadilan yang menakjubkan, tetapi sebenarnya itu adalah manifestasi dari tidak mengetahui hukum sama sekali. Melihat Masayoshi dipukuli, Charlie berkata, "Oke, lanjutkan pertarungan. Jika sesuatu terjadi padanya, maka Anda mungkin benar-benar masuk penjara." Ichiro berhenti kemudian dan berkata dengan hormat kepada Charlie, "Maaf, Tuan Charlie, saya membuat Anda tertawa." Charlie mengangguk sedikit dan berkata, "Kalian semua dengarkan aku. Sebagai ahli waris resmi Kobayashi Pharmaceutical, dia telah menandatangani perjanjian pengalihan ekuitas dengan saya. Mulai sekarang, 90% saham Kobayashi Pharmaceutical menjadi milik saya. Sisa 10% menjadi milik Ichiro, jadi sekarang saya adalah pemegang saham mayoritas mutlak Kobayashi Pharmaceutical. Setelah itu,
Charlie melambai kepada Paul, "Ayo, pengacara Paul, ambil salinan kontrak dan berikan kepada mereka." Semua orang di tempat kejadian terkejut setelah mendengar ini.